posisi Yusuf Kalla yang netral itu menjadi suatu tonggak moral di dalam model keteladanan dunia politik Indonesia. Sang tokoh, pemimpin tarekat itu begitu dihormati oleh masyarakat. Tetapi dengan sikap politik yang diambil, dengan sikap dia tidak berada di atas semua golongan, tiba-tiba ada reduksi. Pecinta Indonesia, bangsa, dan demokrasi. Di dalam situasi pemilu, terutama pilpres sekarang ini, yang kian lama, kian memanas, tiba-tiba saya ingat seorang tokoh, Yusuf Kalla. Saya sebagai junior sering memanggil Yusuf Kalla dengan Bang Yusuf. Kita tahu Yusuf Kalla adalah seorang pengusaha. Dialah yang mendirikan usaha Bukaka. Konon kata Bukaka itu adalah sebuah nama kampung di Sulawesi Selatan. Pada 1998 ketika saya ditunjuk oleh Presiden Habibie menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, mewakili utusan golongan, maka saya relatif menjadi dekat dengan Yusuf Kalla atau Bang Yusuf. Di sana, Bang Yusuf Kalla juga menjadi anggota MPR yang sama, yaitu utusan golongan. Mungkin beliau menjadi utusan golongan yang lebih spesifik, yaitu sebagai saudagar. Karir politik Yusuf Kalla tentu telah kita ketahui bersama. Akan tetapi yang ingin saya tekankan sekarang ini adalah posisi politik yang diambilnya di dalam kontestasi kepresidenan 2024 mendatang. Yusuf Kalla telah didatangi at least oleh 2 calon presiden, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Lalu kemudian di antara 2 kedatangan itu juga muncul Puan Maharani. Puan datang ke Yusuf Kalla tentu saja bukan dalam kapasitasnya sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan sebagai salah satu tokoh penting atau petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kalau dia hadir atau mendatangi Yusuf Kalla, sudah barang tentu itu atas restu pemimpin puncak, yaitu Megawati Soekarno Putri. Dengan fakta ini kita melihat bahwa Yusuf Kalla walaupun bukan lagi menjadi wakil presiden, dia telah dianggap sebagai orang tua di dalam konstelasi politik dewasa ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena baik kepada Anies Baswedan maupun kepada Ganjar Pranowo dan kepada Puan Maharani, Yusuf Kalla menyampaikan sikap netralnya di dalam kontestasi kepresidenan 2024 ini. Bagi kami dari kolom Fakhri Ali, sikap netral dari Yusuf Kalla sebagai bapak bangsa untuk Indonesia akhir-akhir ini itu menjadi penting. Dan di dalam beberapa hal, walaupun terkesan agak melebih-lebihkan, posisi Yusuf Kalla yang netral itu menjadi suatu tonggak moral di dalam model keteladanan
dunia politik Indonesia dewasa ini. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ya beberapa saat yang lalu kita melihat seorang tokoh ya agama yang memimpin gerakan sufisme di Indonesia terlihat dengan sangat nyata bukan saja menyampaikan doanya untuk keberhasilan salah satu pasangan calon presiden yang sedang berkontestasi, melainkan juga terlihat memeluk calon presiden tersebut. Nah, ketika kemudian video ya, perpelukan itu, yaitu tokoh agama yang memeluk ya, salah satu calon presiden tersebut, timbul rasa kekecewaan dari masyarakat. Bahkan di dalam beberapa hal kekecewaan dari pendukung tokoh agama tersebut. Tokoh agama yang sebelumnya bergerak di dalam dunia tarekat. Karena secara simbolik gambar yang memperlihatkan tokoh tarekat yang dihormati oleh banyak kalangan, terutama di dalam dunia tarekat itu, terlihat sekali ada proses dalam dua tanda kutip desakralisasi sang tokoh. Tentu saja kata desakralisasi ini itu terlalu melebih-lebihkan, akan tetapi sejauh yang bisa kita lihat selama ini, sang tokoh ya, pemimpin tarekat itu begitu dihormati oleh masyarakat, terutama sekali lagi di kalangan kaum Nahdiyin. Tetapi dengan sikap politik yang diambil, dengan sikap dia tidak berada di atas semua golongan, tiba-tiba ada reduksi penghormatan yang selama ini dimiliki olehnya. Dan ini secara sosiologis itu tidak main-main. Kenapa? Karena pemilu itu pada dasarnya adalah periode pancaroba, di mana ya ketidakstabilan itu selalu ada potensinya, di mana ya rasa saling percaya antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, fondasinya bisa goyah karena masyarakat telah terkondisikan menjadi pendukung salah satu dari kontestan pilpres itu, dan sebagai akibatnya mereka kehilangan panutan atau model yang kemudian bisa dipegang oleh masyarakat. Kata yang bisa dipegang oleh masyarakat ini itu berarti bahwa masyarakat ya masing-masing pendukung dari 3 kontestan presiden ini menyadari ya ada perbedaan di antara mereka, perbedaan kecenderungan politik di antara mereka. Akan tetapi mereka merasa safe, merasa lebih aman. Andai kata misalnya ketiga kontestan ini dan pendukung-pendukungnya itu ada seorang tokoh yang dihormati oleh seluruh kalangan yang sedang berkontestasi ini. Nah, tetapi dengan pelukan yang diperlihatkan secara agak demonstratif, sekali lagi saya katakan agak demonstratif, karena dia sendiri, ya, sang tokoh tarekat ini, itu justru muncul sebagai juru doa di dalam sebuah upacara politik bagi salah satu kontestan pilpres itu tadi. Maka di dalam konteks ini, politik yang kian lama, kian hangat ini menjadi kian tegang, dan kemudian alat untuk pengontrolnya itu menjadi tidak ada. Karena sekali lagi tidak ada tokoh yang dianggap menjadi panutan. Di dalam konteks inilah saya ingat Yusuf Kalla. Yusuf Kalla di dalam kontestasi presiden 2024 ini justru aktif. Tetapi aktifnya itu bukan ya memberikan dukungan kepada salah satu pasangan presiden dan wakil presiden, melainkan menyerukan bahwa saya ini netral. Ketika Yusuf Kalla mengatakan bahwa saya ini netral,
maka tiba-tiba yang terbayang oleh kita ada pergeseran dari model keteladanan yang selama ini dipegang atau dianggap berada di kalangan ulama, itu kemudian bergeser ke arah seorang tokoh ya nasional, seorang politisi, yaitu Yusuf Kalla. Di dalam konteks inilah sebenarnya kita harus memberikan himbauan bahwa bagaimanapun juga ya, akar atau fondasi moral yang bisa menjadi pegangan bagi masyarakat yang sedang melakukan kontestasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam musim pancaroba pemilu sekarang ini. Tokoh yang semacam itu kemudian akan muncul atau dianggap sebagai seseorang di mana seluruh pihak itu bisa mengambil referensi moral dari ya, posisi dan sikap politik yang diambilnya. Dan dengan mengambil model pada Yusuf Kalla yang menyatakan diri secara aktif bahwa dia bersikap netral terhadap seluruh kontestan yang sedang bertarung untuk mencapai kepemimpinan puncak itu, menjadi barometer justru bagi negara dan aparat negara. Jadi seperti Yusuf Kalla yang netral, atau kita balik, jika Yusuf Kalla saja yang bukan lagi merupakan aparat negara secara aktif menyampaikan sikap netralnya, maka apatah lagi harapan kita kepada negara dan seluruh aparat negara. Aparat negara mulai dari presiden sampai kepada kepala-kepala desa, sampai kepada kadus atau kepala dusun, dan jajaran-jajaran alat negara yang dibawa itu akan mendapat cermin dari jajaran yang lebih pada lapisan atas, dan jajaran lapisan atas ini kemudian akan bercermin kepada jajaran yang lebih tinggi lagi, dan ujungnya kepada sikap dan tingkah laku presiden. Dan karena itu kita sangat berharap apa yang dilakukan oleh Yusuf Kalla yang secara aktif ya mengkampanyekan dirinya sebagai tokoh yang netral, itu kemudian juga harus atau bahkan ya seyogianya dipelopori oleh negara dan aparat negara. Di dalam arti kata lain, kita ingin mengatakan jangan sampai negara dan aparat negara gagal memperlihatkan sebuah model yang menjadi pedoman bagi seluruh kontestan di dalam pemilu ini, maupun bagi seluruh atau masing-masing pendukung dari kontestan yang sedang bertarung itu gitu. Jadi di sini kita melihat ada Yusuf Kalla sebagai model panutan, lalu kemudian kita harapkan negara pun dan aparat negara itu juga menjadi panutan. Gabungan antara sikap aktif Yusuf Kalla yang menyatakan diri netral, lalu kemudian sikap yang konkret dari negara dan aparat negara yang memperlihatkan sikapnya yang netral, itulah yang kemudian akan memberikan jaminan terhadap stabilitas politik pasca pemilu 2024. Di dalam pengertian lain, kedamaian dan kesatuan bangsa itu akan tetap bisa dipelihara ketika contoh yang telah diperlihatkan oleh Yusuf Kalla itu diikuti oleh negara dan aparat negara, mulai dari puncak sampai tingkat yang terbawah. Tanpa ini kita ya secara teoritis itu akan merasa kehilangan harapan, terutama itu di perasaan yang muncul dari kalangan rakyat, karena tadi ada beberapa ulama yang dianggap ya selama ini sebagai panutan yang bisa menjaga distansi dari ya dinamika pertarungan-pertarungan politik itu, tiba-tiba ikut nimbrung
sebagai salah satu kontestasi di dalam pertarungan politik itu. Sehingga mungkin tidak ada yang tersisa dari apa yang disebut dengan kekuatan-kekuatan masyarakat, ya, extra state gitu. Jadi extra state forces, kata Benedict Anderson, itu tidak lagi menjadi faktor yang menjaga netralitas itu. Maka sebagai seruan, kami dari kolom Fakhri Ali ingin menyampaikan tentang betapa pentingnya netralitas itu. Untuk sementara kita melihat sikap netral itu kepada diri Yusuf Kalla, dan kita berharap negara dan aparat negara juga mengikuti sistem tindakan yang telah diperlihatkan oleh Yusuf Kalla itu.